Jinas rodul ajzi dan sajak. Yang pertama, jinas rodul ajzi ialah pengulangan lafaz yang sama atau sejenis yang berada di awal dan akhir kalimat. Contohnya yaitu afaman yamsi ala wajhihi ahada amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim, yang artinya maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di jalan yang lurus. Surah Al-Mulk ayat 22. Jinas rodul ajzi terbagi menjadi dua. Yang pertama, jinas rodul ajzi dalam nasar atau bukan syair, yaitu apabila salah satu dari dua lafaz yang sama berada di awal ayat dan yang lain berada di akhir ayat. Contohnya, sa'ilul laytum yarji'u wa dam'ahu sa'il, yang artinya orang yang meminta orang tercela, dia akan kembali dengan kecewa bersamaan air matanya mengalir. Yang kedua, jinas rodul ajzi nadam. Contohnya, sorry ala ila ibnil ammi yaltimu wajahahu, sari'a ila ibnil ammi yaltimu wajahahu, yang artinya segeralah ke sepupu untuk menampar wajahnya, tidak perlu memanggilnya tergesa-gesa. Yang menunjukkan di situ yaitu segeralah dan tergesa-gesa. Jinas rodul ajzi ini ada 4 bagian. Yang pertama, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lain berada di permulaan misra awal atau setengah bait yang pertama. Yang kedua, yaitu salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir, yang lainnya berada di tengah atau hasywa misra awal. Nah, yang ketiga, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir, yang lainnya berada di akhir misra awal. Yang keempat, salah satu dari lafaz yang sama berada di akhir dan yang lainnya berada di permulaan misra yang. Jinas rodul ajzi ditinjau dari segi lafaz yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, rodul ajzi mukarrar, apabila lafaz yang sama diulangi. Contohnya, wa tahsyan nasa wallahu ahaqqu an tahsya, yang artinya dan kamu takut kepada manusia sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Surah Al-Ahzab ayat 37. Yang menunjukkan rodul ajzi mukarrar atau lafaz yang sama diulangi yaitu pada kalimat watasya dan antasya. Selanjutnya, yang kedua yaitu rodul ajzi mujanis, apabila lafaz yang sama itu sejenis. Contohnya, sa'ilul la'itum yarji'u wa dam'ahu sa'il, artinya orang yang meminta orang tercela, dia akan kembali dengan kecewa bersamaan air matanya mengalir. Lafaz yang sama atau sejenis yaitu sa'ilu dan sa'il. Selanjutnya yang ketiga yaitu rodul ajzi mulhaq, yang artinya apabila dua lafaz yang ada kecocokan itu disamakan dengan dua lafaz yang sejenis. Gambarnya, dua lafaz itu sama dalam mustaknya atau cetakannya atau disamakan dalam mustaknya. Adapun contohnya yaitu faqultu astaghfiru
rabbukum innahu kana ghafara, yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Surah Nuh ayat 10. Selanjutnya kita masuk kepada sajak. Sajak adalah kesamaan dua fasilah pada huruf akhirnya. Yang dimaksud fasilah kata terakhir pada bait, ayat, kalimat, atau penggalan kalimat. Sajak dapat membentuk bunyi dan nada huruf yang indah dan berirama. Di Al-Quran terdapat banyak sajak, bahkan hampir semua ayat berupa sajak, dan itu membuktikan kalau Al-Quran adalah karya sastra yang paling indah. Contohnya, Al-hurru iza wa'ada wafa, wa iza anaka fa wa iza malaka anfa. Artinya, orang yang merdeka jika ia berjanji ia menepati. Jika ia memberi pertolongan, ia melepaskan orang yang dibantunya dari kesusahan. Jika ia memiliki, ia menjaganya. Fasilah pada kalimat di atas adalah alfa, wafa, dan kafa. Contoh kedua, lisa'iha radiyatun fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha lagiyatan fiha ainun jariyatun. Artinya, merasa senang karena usahanya dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. Surah Al-Ghasyiyah ayat 9-12. Contoh saja pada ayat di atas adalah pada kata jariyatun, rodiyatun, aliyatin, lagiyatan. Nah, lanjutan contoh berikutnya yaitu Allahumma a'ti munfikan halafan wa ati mumsikan talafan. Artinya, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu pengganti harta bendanya, dan berikanlah orang yang menahan atau tidak berinfak itu kerusakan harta bendanya. Fasilah pada hadis di atas adalah halafan dan talafan. Nah, selanjutnya, lalu apa perbedaannya dengan jinas? Jinas itu pengulangan kata yang sejenis, baik yang sama hurufnya, harokatnya, jumlahnya, atau urutannya. Jinas bisa terjadi pada satu kalimat atau lebih dan bisa terdapat di awal, tengah, atau di akhir kalimat. Sedangkan sajak adalah persamaan bunyi yang terdapat di akhir fasilah sajak. Tentunya, apabila jinas terjadi di akhir kalimat atau fasilah, maka termasuk sajak juga. Kemudian, antara fasilah bisa seimbang atau lebih panjang. Ciri sajak diantaranya yang pertama, kedua fasilah atau fakro sama. Contohnya, iza mazzahul syarru jazu'an wa iza mazzahul khairu manu'an. Artinya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Surah Al-Ma'arij ayat 20-21. Yang kedua, fakro kedua, ketiga, dan selanjutnya lebih panjang. Contohnya, wan najmi iza hawa ma dhalla sabiqum wa ma gawa. Artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu atau Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Surah An-Najm ayat 1 dan 2. Contoh berikutnya, wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watri wal laili iza yasri. Artinya, demi fajar dan malam yang 10, dan yang genap dan yang ganjil, dan malam bila berlalu. Surah Al-Fajr ayat 1-4. Kemudian selanjutnya yaitu
Pembagian sajak. Yang pertama, sajak mutaharraf, yaitu dua fasilah yang berbeda wasannya tapi sama huruf akhirnya. Contohnya, malakum la tarjunallahi waqaran wa qad halakakum atwaran. Artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Surah Nuh ayat 13 dan 14. Kata wakaran beda wasan atwaran, tapi sama diakhiri huruf ra. Selanjutnya yang kedua, sajak mutawasin, yaitu sajak yang di dalamnya ada kesamaan dua firqah pada wasan arudi tapi tidak pada kafiyah atau huruf akhirnya. Adapun contohnya, wama adraka mat tariqu najamus syakibu, artinya tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Bintang yang cahayanya menembus. Surah At-Tariq ayat 2 dan 3. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu sajak mutawasi, yaitu sajak yang terdapat kesesuaian pada kata terakhirnya saja. Kalau sajak mutaharraf, yang sama adalah huruf terakhirnya saja. Kalau sajak mutawasi, yang sama adalah kata terakhirnya. Contohnya, fiha sururu marfu'atun wa akwabu maudu'ah. Artinya, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak atau di dekatnya. Surah Al-Ghashiyah ayat 13 dan 14. Kata marfu'atun dan maudu'atun terdapat keseimbangan dalam wasannya. Selanjutnya, sajak yang keempat, yaitu sajak murasha, yaitu sajak yang seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaz dari salah satu rangkaiannya semisal bandingannya dari rangkaian yang lainnya dalam wasan dan qafiyahnya. Contohnya, huwa yatba'ul asja'a bijawahiri lafsihim wa yaqra'ul asma'a bisawahiri wa'asihim. Artinya, dia mencetak sajak-sajak dengan permata ucapannya dan mengatuk pendengaran dengan teguran-teguran nasihatnya. Keseimbangan kata dan wasan terdapat pada kata yatba'u dengan yakra'u, kata al-asja'a dengan al-asma'a, kata bijawahiri dengan bisawahiri, dan kata lafsihi dengan wa'sihi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.